Oke. Selamat malam Pak Ferdi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gabriel Arana. Malam ini saya ingin menanyakan Bapak 5 pertanyaan terkait dengan kehidupan demokratis di era keterbukaan informasi. Iya. Ada 5 pertanyaan Pak. Yang pertama, apa yang Bapak lakukan apabila ada kritikan publik terhadap suatu tindakan yang harus ditangani dengan serius? Ya. Jadi selama ini yang kita tangani di lingkungan kami, setiap ada kritikan atau masukan dari warga, semua kritikan, semua usulan dari warga semua kita tampung. Walaupun tidak semua kritikan atau masukan dari warga itu bisa kita jalanin ya. Kalau saya sih biasanya yang biasa saya jalanin itu lebih kepentingan mana yang lebih menguntungkan, lebih bisa kita jalanin. Karena nggak semua usulan bisa kita jalanin. Jadi kepentingan yang lebih besar lah yang kita utamakan tuh. Karena pasti setiap orang punya pemikiran, punya ide, punya usulan masing-masing ya. Tapi kita tetap harus kita pilih, kita lihat mana yang lebih prioritas, mana yang bisa kita jalani lebih dulu. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Menurut Bapak, apa tanggung jawab masyarakat dalam menjaga kebebasan berpendapat agar tetap selaras dengan ketentuan? Ya, jadi memang undang-undang juga mengatur tentang kebebasan berpendapat ya. Walaupun gimana kebebasan pendapat itu tetap ada aturannya, dibatasi oleh undang-undang, apalagi sekarang ada undang-undang ITE apa segala macam. Jadi sebenarnya undang-undang itu, aturan itu dibuat kan untuk membatasi tindakan manusia gitu ya, perilaku manusia. Jadi itu bukan untuk melarang sebetulnya, untuk membatasi gitu. Jadi semua bebas berpendapat sesuai dengan aturannya gitu. Ya, begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga Pak. Di era keterbukaan informasi saat ini, bagaimana masyarakat dapat mengimplementasikan hak dan kewajiban demokratis? Tapi mereka menjalankan semua ini ya. Sebenarnya sih jawabannya itu hampir sama ya, hampir sama dengan pertanyaan yang sebelumnya. Implementasinya itu kan berarti kan tindakannya si warga ya, tindakannya ya. Setiap warga boleh bertindak sesuai dengan aturannya, sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang. Jadi mereka juga harus paham bahwa mereka punya hak dan kewajiban masing-masing. Jadi haknya apa, kewajibannya apa, selama itu tidak melewati jalur gitu, sesuai dengan aturan. Menurut Bapak, di era keterbukaan seperti sekarang ini, apakah kritik terhadap pemerintah yang sudah berlebihan itu menyalahi hak dalam berkomentar atau tidak? Ya, itu juga tadi berkaitan sama yang tadi ya. Jadi negara itu mengatur semua warga negaranya untuk berpendapat, untuk mengeluarkan pendapat, usulan, kritikan gitu. Jadi makanya negara juga membatasi setiap warga negaranya juga untuk mengkritik, selama itu kritikannya membangun, tidak menimbulkan sara, tidak menimbulkan perpecahan, keributan, pemerintah negara pasti menjamin. Pertanyaan terakhir Pak, menurut Bapak, bagaimana kita bisa mengatur keseimbangan antara kebebasan informasi dan perlindungan hak-hak pribadi dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi? Coba diulangi lagi. Oke. Menurut Bapak, bagaimana kita bisa mengatur keseimbangan antara kebebasan informasi dan perlindungan hak-hak pribadi dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi? Jadi gini, itu semua tadi dari semua pertanyaan itu semua berkaitan ya, semua hampir sama, memang jawabannya hampir sama. Artinya setiap warga negara itu harus mengerti haknya sampai mana, kewajibannya sampai mana gitu ya. Jadi mereka setiap bertindak, setiap mengeluarkan pendapat, mereka juga harus tahu batasannya sampai mana gitu. Jadi tidak melanggar aturan tuh. Jadi itu kesadaran itu harus ada dalam dirinya setiap warga negara gitu. Kurang lebih begitulah. Oke Pak, terima kasih Pak. Sudah? Iya sudah. Oh iya, sama. Oke. Cukup.